man tasyabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk kaum itu. Maksudnya adalah yang menjadi ciri khas agama tertentu. Tahun baru Masehi ini ciri khas dari agama penyembahan dewa-dewa. Mereka memperingatinya sebagai bentuk menyambut kedatangan dewa Janus dan mengharapkan masa depan yang lebih baik. Maka mereka ada istilah berdoa akhir tahun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah tahun baru Masehi itu merupakan hari raya? Apakah dia merupakan bentuk hari raya orang-orang non-muslim? Atau tahun baru Masehi itu seperti upacara bendera 17 Agustus? Ya. Apakah tahun baru Masehi itu dia hari raya, ataukah dia seperti peringatan 17 Agustus kemerdekaan atau peringatan Hari Sumpah Pemuda misalnya, dan hari-hari yang lainnya yang tidak perlu dilarang dan semua orang bisa ikut berpartisipasi? Nah, jawabannya kita lihat dari sisi sejarah dan kaitannya dengan agama. Kalau kemerdekaan jelas tidak berkaitan dengan perayaan agama tertentu. Nah, sekarang kita lihat tahun baru Masehi ini. Ternyata tahun baru Masehi, jamaah sekalian, itu ditetapkan, dirayakan pertama kali pada tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi. Tahun 45 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi sudah dirayakan. Tahun 45 sebelum Masehi, jadi 45 tahun sebelum Masehi. Saya kasih sedikit penjelasan tentang Masehi. Apa yang disebut dengan Masehi? Masehi itu adalah kelahiran Isa Al-Masih. Jadi standarnya adalah kalau 45 tahun sebelum Masehi berarti 45 tahun sebelum kelahiran Isa Al-Masih. Kalau di bahasa Arab kan namanya tahun miladiyah. Miladiyah itu tahun kelahiran. Kelahirannya siapa? Kelahiran Nabi Isa. Jadi kalau kan biasa disebut Masehi, kadang disebut miladiyah. Ya. Kalau Masehi itu kelahiran Isa Al-Masih, kalau miladiyah itu kelahiran Isa Al-Masih, sama saja. Ya, cuma ada bahasa Arab, ada bahasa yang sifatnya dari kata Al-Masihnya yang diambil. Ada dari kata kelahirannya miladiyah, ada yang dari kata Al-Masihnya yang diambil. Jadi pakai Masehi berarti Isa Al-Masih, miladiyah berarti kelahiran. Sama saja. Ini menunjukkan bahwa acara tahun baru itu sebelum kelahiran Nabi Isa 45 tahun. Siapa yang pertama mengadakannya atau menetapkannya adalah orang Romawi. Orang Romawi yang dulu beragama animisme, menyembah dewa-dewa. Ya. Jadi sebelum Nasrani datang pun, yaitu sebelum agama Nasrani ada pun, mereka sudah melakukan perayaan tahun baru. Dan Januari itu diambil dari nama dewa yang bernama Dewa Janus. Janus itu ya dewa yang bermuka dua. Satu mukanya menghadap masa depan, satu mukanya menghadap masa lalu. Maka dijadikanlah itu sebagai nama bulan Januari. 12 bulan itu rata-rata diambil dari nama dewa. Kalau penanggalan Masehi. Sebenarnya orang Nasrani pun tidak cocok merayakan tahun baru, karena itu bukan ajaran ya agama mereka. Ini dimulai dari bangsa Romawi yang beragama menyembah dewa-dewa. Jadi perayaan tahun baru adalah perayaan munculnya dewa Janus, dewa yang bermuka dua itu. Nama bulan Februari misalnya, itu Februari dari Februata, dewa atau dewi Februata, dewi cinta. Makanya ada di situ Valentine Day. Ya, Valentine Day itu di Februari karena nama bulannya Dewi Februata. Itu nama dewi. Dan seterusnya. Adapun Agustus itu nama raja Agustinus, raja Romawi. Juli itu dari Julius Kaisar. Ya. Jadi kaisar namanya Julius, raja Romawi, kemudian menetapkan
namanya sebagai nama kalender. Jadi Juli itu dari Julius. Jadi 12 bulan itu adalah pencampuran dari nama dewa-dewa dan nama raja-raja Romawi. Makanya dulu umat Islam di Indonesia itu tidak mengenal kalender Masehi. Ya, coba orang Bugis itu dulu pakai kalender Hijriah. Ya, hari Ahad, ya, Sabtu, Senin, Selasa itu bahasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu bahasa Arab. Ahad itu satu, jadi permulaan itu sebenarnya hari Ahad. Makanya di Saudi itu hari pertama sekolahnya itu hari Ahad. Kami dulu libur itu Jumat Sabtu. Permulaan sekolah itu hari Ahad. Jadi Al-Ahad itu satu, Al-Ithnain, Ithnain itu dua, Senin. Thulatha, tiga, hari Selasa. Al-Arbi'a, Arba'a. Al-Arbi'a itu hari Rabu. Arbi'a, Rabu. Ya, Al-Khamsah, Khamis, 5, hari Kamis. Jadi itu angka sebenarnya. Ya, Al-Jum'ah, ya, itu karena hari Jumat, maka diberikan nama ya hari Jumat khusus. Ya. Karena hari berkumpulnya kaum muslimin, Jum'ah, ya, jamak berkumpul. Nah, kalau hari Sabtu, ya, Sab'ah, As-Sabt, itu Sab'ah hari ke-7. Sudah. Jadi dalam bahasa Arab, ya, hari-hari yang kita pakai sekarang itu adalah hari dari kalender Hijriah. Kemudian dicampurlah dengan penjajahan yang terjadi di Indonesia waktu itu. Kemudian dihilangkanlah ya penanggalan Hijriah. Dulu orang tua kita mengenalnya Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nggak dikenal itu penanggalan Januari, Februari, itu belakangan. Nah, maka umat Islam harus mengetahui sejarah supaya tahu identitasnya sebagai seorang Muslim. Karena Nabi SAW bersabda dalam riwayat Abu Daud, ya, dan hadisnya hadis sahih, ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum itu. Itu pentingnya kita harus mengetahui apakah betul perayaan tahun baru itu adalah identitas kaum tertentu. Tidak sama kalau pakai baju batik, pakai celana jeans misalnya, pakai sarung. Itu kan tidak menjadi ciri khas agama tertentu, ya kan? Ya, kata para ulama yang disebut dalam hadis itu man tasyabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk kaum itu. Maksudnya adalah yang menjadi ciri khas agama tertentu. Pakai baju batik itu kan tidak menandakan agama tertentu, maka tidak apa-apa. Pakai jeans misalnya, meskipun pernah ada polemik, jeans itu tidak bisa dihukumi karena dia bukan ciri khas agama tertentu. Atau sarung misalnya, atau songkok nasional misalnya. Maka yang dilarang menyerupai sesuatu yang menjadi ciri khas agama tertentu. Nah, tahun baru Masehi ini ciri khas dari agama penyembahan dewa-dewa. Mereka memperingatinya sebagai bentuk menyambut kedatangan dewa Janus dan mengharapkan masa depan yang lebih baik. Maka mereka ada istilah berdoa akhir tahun, ya. Ada doa akhir tahun. Dia berdoa karena dia akan ketemu dengan dewa Janus. Kalau kita ini Masya Allah 5 kali sehari semalam, ya, berdoa bahkan lebih daripada itu. Banyak waktu-waktu berdoa mustajab. Hujan saja kita disunnahkan berdoa setelah azan. Bahkan sementara azan kita dianjurkan berdoa. Maka Islam ini tidak membutuhkan satu hari khusus untuk ya kita berdoa, ya, agar diampuni dosa kita yang lalu dah. Apalagi dalam Islam, Masya Allah, ya, ada puasa Arafah. Puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Tahun yang lalu, tahun akan datang. Apalagi yang kita butuhkan? Ada puasa Arafah yang kata Nabi, man shoma yaumul Arafah, yaitu kaffiru sanatain, ahtasibu, ya, yukaffiru sanatain. Siapa yang berpuasa hari Arafah, maka ya semoga Allah mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang 1 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Puasa Muharram, ya, yang merupakan tahun baru Islam Hijriah, Muharram, 10 Muharram. Barang siapa yang berpuasa 10 Muharram, maka Allah akan menghapus dosanya setahun yang lalu. Lalu kenapa kita membutuhkan hari semacam ini? Kepada siapa kita mau berdoa? Dan untuk apa kita harus begadang sampai pukul 12.00 atau pukul 24.00? Lalu kemudian kita meminta kepada siapa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan begitu banyak
ya waktu-waktu mustajab untuk kita meminta. Dan tidak ada satupun dalil mustajabnya berdoa pada pukul 00, nggak ada. Nggak ada itu. Dan kalau itu dilakukan secara rutin, itu bisa menjadi bid'ah yang disebutkan oleh Nabi SAW, man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah kami pada amalan itu, amalan Islam, amalan ibadah, tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka berdoa secara, doa itu apa? Ibadah atau bukan? Ibadah. Nah, berdoa pada waktu tertentu tidak ada tuntunannya dari Nabi, maka ini adalah mengada-ngada dalam agama. Ini bentuk mengada-ngada dalam agama. Ya. Kalau hari kemerdekaan 17 Agustus berbeda, karena itu bukan ciri khas agama tertentu, bukan. Nggak ada masalah itu. Naik bendera, hormat bendera, ya meskipun dulu di tahun-tahun 90-an sempat ada yang heboh mengharamkan hormat bendera, tapi itu adalah pemahaman yang keliru. Karena bendera, upacara itu tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perayaan tahun baru Masehi itu sangat erat dengan penyembahan dewa. Jadi untuk agama Nasrani juga sebenarnya mestinya dilarang untuk merayakan tahun baru. Kemudian juga yang penting untuk kita ketahui dalam tahun baru ini, semenjak masuknya agama Nasrani yang bercampur dengan dan telah berubah kitab sucinya, itu mulai mereka ikut-ikutan. Jadi untuk orang Nasrani pun sebenarnya ikut-ikutan dengan orang-orang Romawi. Maka mereka akhirnya menetapkan tahun baru itu sebagai salah satu di antara perayaan mereka. Jadi orang Nasrani pun sebenarnya melakukan kebid'ahan dalam agama mereka. Itu tercela. Kemudian para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam itu bukan sekedar sebagai ritual ibadah sholat saja. Tidak sama dengan agama lain. Sebagian agama, bahkan kebanyakan agama itu aturannya sempit, hanya urusan-urusan tertentu. Sedangkan Islam ini aturannya mencakup keseluruhan hidup kita. Makanya Islam itu disebut din, bukan agama saja. Kalau agama ya khusus pada ritual. Sedangkan Islam bukan hanya ritual, termasuk hubungan manusia dengan manusia, ya. Semua bisa jadi pahala. Semua bisa jadi pahala. Maka Islam itu aturannya lengkap. Dinul Islam, nizamul hayat, aturan hidup. Ya, jadi orang yang beragama Islam itu tidak mencukupkan dirinya dengan ibadah saja, ibadah sholat saja, atau ibadah zakat, puasa saja, tapi mencari pahala pada hubungannya dengan manusia, saling menolong, tersenyum saja, sedekah. Itu Islam. Menyingkirkan gangguan dari jalan Islam dan ajaran Islam, bukan ajaran yang dimasuk-masukkan, ditambah-tambahkan, ya, pikiran-pikiran manusia, tidak. Tapi itu memang petunjuk Allah, bahwa termasuk bagian dari agama adalah memuliakan tetangga, memuliakan tamu, menyingkirkan gangguan di jalan. Itu semua ajaran Islam. Maka Islam ini tidak boleh disamakan dengan agama lain. Kalau ada agama lain yang ikut-ikut melakukan perayaan tahun baru, itu terserah. Tapi kalau orang Islam tidak bisa, karena Islam itu mengatur semua aspek kehidupan kita. Kemudian poin yang lain yang perlu untuk diperhatikan, bahwa dalam Islam itu sudah dinyatakan 2 hari raya. Ya. Qadima Rasulullah SAW ilal Madinah. Nabi pada waktu itu masuk ke Madinah dan mengganti 2 hari rayanya orang Madinah. Jadi waktu itu Nabi mendapati orang Madinah bermain-main, makan-makan, pokoknya berhari raya. Nabi bertanya, hari apa ini? Orang-orang Madinah mengatakan, ya Rasulullah, inilah hari di mana kebiasaan kami bermain-main dan makan-makan sebagai bentuk kegembiraan dan perayaan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, pada hari ini saya mengganti 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik. Ya, abdalakumullah. Ya, kama qala Nabi SAW, Allah telah mengganti 2 hari raya kalian dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu Idul Fitr wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Nabi mengingkari, padahal kan orang-orang Madinah itu tidak menyembah berhala waktu itu. Maksudnya dia berhari raya tidak menyembah atau melakukan ritual tiup lilin dan segala, tidak.
Waktu itu orang-orang Madinah cuma bermain-main, bergembira dan makan-makan, tapi dilarang oleh Nabi SAW dan menggantinya dengan 2 hari raya. Jadi kalau ada yang mengatakan kan cuma bakar-bakar ikan Pak Ustaz ya. Nah, kenapa bakar ikannya harus malam tanggal 1? Kenapa tidak dimajukan aja malam tanggal 31? Atau malam tanggal 29? Ya? Atau paginya? Ya, mumpung lagi libur Ustaz. Ya kalau begitu mumpung lagi libur, pagi saja. Ya, nggak perlu kita begadang dan mengkhususkan hari. Karena Nabi SAW menegur penduduk Madinah mengganti hari raya mereka yang tadinya cuma bermain-main, ya, makan-makan, diganti oleh Nabi. Maka bayangkan kalau Nabi mendapati kita bakar-bakar ikan pada malam tanggal 1 Januari, kira-kira apa yang dikatakan Nabi kepada kita? Jadi Nabi mendapati penduduk Madinah lagi main-main, makan-makan. Kemudian Nabi mengganti dengan 2 hari raya, Idul Fitri wa Idul Adha. Lalu bagaimana kalau Nabi mendapati kita lagi bakar-bakar ikan pada malam tanggal